Mengacu pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang program prioritas di kampung, dana kampung difokuskan kepada sektor pemberdayaan, pembangunan sarana prasarana, serta stunting dalam bentuk padat karya berangkat dari keputusan bersama Bamuskam dan bukan dalam bentuk penyaluran uang cash kepada masyarakat kampung. Adapun di saat proses penyusunan dokumen kampung pada bulan Februari 2020 berselang, wabah COVID-19 turut melanda wilayah Kabupaten Merauke sehingga berpedoman pada instruksi pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang program prioritas yang ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Bupati Merauke. Maka skala prioritas ditetapkan pada 3 poin penanganan COVID-19, yakni pembentukan tim relawan COVID, padat karya, dan BLT kampung. Hal tersebut dipaparkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke, Dr. Andes Albert Rapami, yang hadir dalam kegiatan penyerahan bantuan langsung tunai atau BLT tahap pertama di Kampung Kuprik Jumat 5 Mei. Dengan jumlah masyarakat penerima bantuan sebanyak 145 KK yang berlangsung dengan aman dan tertib, disaksikan Kepala Distrik, Kepala Kampung Kuprik, beserta Babinsa dan Babin Kamtipmas. Kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung berkesempatan untuk hadir di setiap kampung menyerahkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat kampung, bertujuan untuk memberikan penjelasan secara teknis kepada warga masyarakat di tingkat kampung terkait dengan bantuan langsung tunai ini. Karena tahun-tahun sebelumnya tidak ada bantuan langsung tunai atau penyerahan flash money kepada masyarakat. Semuanya dalam bentuk kegiatan. Dan sejak adanya coronavirus 19 ini pada 2020 bulan Februari kemarin pemerintah pusat melalui Kementerian Desa mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang mengamanatkan untuk 3 kegiatan. Pertama adalah kegiatan penanganan COVID-19, yaitu dalam bentuk pembentukan tim relawan kampung, kemudian pengalokasian anggaran untuk kegiatan tim relawan, yang kedua padat karya tunai desa, dan yang ketiga adalah bantuan langsung tunai desa, di mana pemerintah kampung masing-masing diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai desa. Kemudian dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 juga diatur tentang pemberian besaran bantuan langsung tunai desa, yang mana kampung-kampung yang menerima dana desa sampai dengan 800 juta wajib mengalokasikan 25% untuk bantuan langsung tunai desa. Kampung-kampung dengan alokasi dana 800 juta sampai 1 miliar 200 wajib mengalokasikan 30% dari dana desa untuk bantuan langsung tunai desa. Dan kampung-kampung dengan alokasi anggaran 1,2 miliar ke atas wajib mengalokasikan 35% dana desa untuk BLT. Dari hal tersebut, sehingga kampung-kampung sudah merencanakan masing-masing dengan tim relawan kampung diwajibkan untuk mendata. Kemudian dimusyawarahkan dalam musyawarah insidentil di tingkat kampung untuk menetapkan penerima manfaat dana desa. Dana desa ini diberikan kepada masing-masing kepala keluarga dalam bentuk bantuan langsung tunai sebesar 600.000 per kepala keluarga per bulan selama 3 bulan. Dan kami di Merauke sudah disepakati bulan pertama adalah bulan Mei, bulan kedua bulan Juni, dan bulan ketiga bulan Juli. Beberapa waktu yang lalu keluar juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 yang menetapkan tambahan pemberian bantuan langsung tunai untuk bulan ke-4, bulan ke-5, dan bulan ke-6 sebesar 300.000 per kepala keluarga. Artinya bahwa kepala kampung wajib merubah APBK-nya lagi untuk memasukkan alokasi 300.000 per kepala keluarga tersebut. Kemudian siapa saja yang berhak menerima bantuan langsung tunai? Yang berhak menerima bantuan langsung tunai adalah non penerima PKH, Program Keluarga Harapan, non penerima bantuan pangan non tunai atau e-warung, dan non penerima BST yang semuanya dari Kementerian Sosial. Sehingga kepala-kepala kampung wajib melaksanakan seleksi dan mengeluarkan dari data yang sudah ditetapkan.
bagi penerima-penerima tersebut. Pembagian dana bantuan langsung tunai ini merupakan kebijakan dari pemerintah Jokowi yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam situasi COVID-19 ini, di mana banyak warga masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sehingga dengan adanya bantuan langsung tunai ini berupa 600.000 kepada setiap kepala keluarga, kami sangat mengharapkan dimanfaatkan secara baik untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat, kebutuhan masing-masing kepala keluarga, untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan lain-lain di tingkat keluarga. Sampai kemarin data kami di Dinas PMK sudah 86 kampung yang sudah mengalokasikan BLT kepada kampung. Kami sangat mengharapkan kepala kampung cepat menetapkan penerima bantuan langsung tunai, karena ada kemudahan-kemudahan di tingkat regulasi dari Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan bahwa tanpa APBK kepala kampung cukup menetapkan peraturan kepala kampung tentang penerima BLT langsung kami cairkan, sehingga kami sudah langsung ke beberapa kampung untuk minta percepatan rapat badan musyawarah di tingkat kampung untuk menetapkan penerimaan manfaat. Yang sementara ini masih belum bergerak adalah distrik Kaptel, sama sekali belum. Kemudian distrik Ngguti 2 kampung, kemudian distrik Kimam baru 1 kampung, dari distrik Kuan belum, distrik Ilwayap belum. Jadi kami upayakan minggu depan mungkin pergerakan penyerahan BLT ini bisa dipercepat di semua kampung. Tapi informasi kemarin sampai siang, ya mudah-mudahan sudah ada 100-an lebih. Cuma data pastinya saya 1 hari sebelumnya 86 kampung. Terkait dengan BST itu mungkin ranahnya Kementerian Sosial. Tetapi untuk BLT, saya yakin dan percaya pasti merata karena diputuskan di tingkat kampung sendiri. Kampung yang mendata, kampung yang bermusyawarah, kampung yang menetapkan siapa-siapa penerima BLT setelah dikurangi PKH, dikurangi BPNT, dikurangi BST tadi. Yang jadi permasalahan kami di kampung-kampung adalah kampung-kampung sudah menetapkan penerima BLT. Misalnya 100 kejadian kemarin di Kampung Urum, mereka sudah menetapkan 138 KK penerima BLT. Pada saat pembagian, pada waktu yang bersamaan teman-teman dari BRI datang dan membawa data penerima BPNT atau e-warung sebanyak 25 KK. Yang korbannya kembali BLT. Akhirnya saya suruh keluarkan nama-namanya dari BLT dan kampung musyawarah lagi kembali. Kalau ada yang perlu ditambah, kalau hanya itu langsung diputuskan dikurangi 25 KK. Jadi kalau BLT saya yakin dan percaya pasti terbagi secara baik karena dimusyawarahkan di tingkat kampung tanpa intervensi dari kami di kabupaten. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang mana sudah menganggarkan atau mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi kami dari pemerintah kampung berdasarkan petunjuk dari Kementerian Desa tentang penanganan COVID ini, kita sudah melakukan beberapa tahapan-tahapan, yaitu pertama kami melakukan tim relawan Kampung Kuprik yang mana di situ diketuai oleh kepala kampung dan wakil ketuanya kepala Bamuskam, dan di situ ada beberapa anggota-anggotanya terdiri dari RT, RW, kita anggota Bamuskam, Linmas sudah mencakup di situ, dan kita sudah beberapa kali untuk pendataan untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi untuk penerima dari COVID-19 ini sebanyak 145 KK yang berhak menerima. Kita berpatokan kepada beberapa kriteria yang sudah terdapat dari yang sudah datang dari kementerian itu, yaitu adalah 14 kriteria yang kurang mampu, ditambah lagi siapa yang tidak berhak mendapatkan di situ. Jadi kita dengan dasar itu kita berpatokan sehingga ada suatu keputusan atau satu penetapan untuk warga Kampung Kuprik 145 ini yang betul-betul dia berhak menerima. Ya memang semula mereka sempat bertanya ke kami selaku pemerintah kampung, kenapa dana ini dia belum cair, karena beberapa
setelah beberapa minggu yang lalu atau bulan kemarin ada beberapa pencarian dana seperti dari BPNT, BST, PKH. Ya, di situ masyarakat yang mungkin kurang mengerti selalu menanyakan kami di pemerintah kampung kenapa yang lain dapat kok kita belum. Nah, di situ kami sempat jelaskan kepada warga tersebut. Nah, jadi untuk Kampung Kuprik yang sudah dapat ketiga bantuan itu, bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai dan BST PKH ini, itu kita keluarkan dari dana yang mendapat dari dana kampung ini, baru kita pilah-pilah sehingga yang tadi bertanya-tanya itu kita masukkan. Jadi intinya itu kampung hanya melengkapi dari 3 bantuan ini, jadi kita melengkapi yang belum dapat kita masukkan dengan berpatokan kepada beberapa kriteria yang sudah kita pegang. Iya, terima kasih kepada pemerintah khususnya Bapak Presiden Insinyur Joko Haji Widodo. Jadi ini sangat membantu ya. Saya sebagai pengusaha rumahan juga termasuk terbantu karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita semua jatuh ya, ekonomi merosot. Inilah salah satu bantuan untuk masyarakat yang diambil dari bantuan desa. Kami sangat terbantu saat ini. Jadi terima kasih kepada pemerintah, khususnya juga kepada Bapak Bupati Kabupaten Merauke yang sudah mengapresiasi semua ini sehingga masyarakat Kampung Kuprik bisa terbantu ekonominya dalam waktu 3 bulan ini, karena kita semua jelas terjatuhlah di dalam bidang ekonomi ini, semua macet, semuanya tidak berjalan, sehingga dengan adanya bantuan ini kita merasa terbantu sekali. Dan sekali lagi terima kasih kepada pemerintah dan untuk Kabupaten Merauke, Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh jajarannya, terima kasih sekali lagi untuk bantuan ini. Roy Darsono, Kaharudin Akafludin, Merauke TV melaporkan.